mengambil dan mencontoh keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ada 4 poin yang sudah aku sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita bahwasanya beliau selalu berbaik sangka, beliau selalu berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika Nabi Ibrahim ditugaskan, diberi dakwah oleh Allah Azza wa Jalla, yang kemudian menjadi syariat berkurban. Yang jamaah sekalian, barangkali di tanggal 8, di tanggal 9 Hijriah ada yang melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah atau puasa sunnah Arafah di tanggal 9. Maka 2 puasa sunnah ini dicontohkan oleh Bapak para Nabi Abu Nabiya Nabi Ibrahim. Beliau ketika mendapatkan mimpi yang berulang kali disebutkan dalam para ahli tafsir sampai 2 kali. Mimpi pertama, beliau melihat apakah benar di dalam mimpinya beliau itu diharuskan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Makanya dikenal sebagai, kalau kita baca bahasa Arab, dikenal sebagai puasa Tarwiyah. Melihat apakah betul mimpi pertama beliau itu benar-benar Allah yang menurunkan wahyunya agar Ibrahim menyembelih putranya. Dan kemudian di tanggal 9 Arafah, artinya mengetahui bahwasanya oh betul sekali, mimpi itu bukan mimpi dari syaitan, bahwasanya mimpi di tanggal 8 Dzulhijjah itu merupakan wahyu dari Allah agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Dan di Yaumul Arafah itu kemudian kita melaksanakan atau menghormati peristiwa disembelihnya dalam tanda kutip Nabi Ismail, kemudian disunahkan untuk berpuasa. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah SWT dalam mimpinya, Nabi Ibrahim tidak kebanyakan ngomong, tidak kemudian menggerutu. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk langsung membawa putra yang masih kecil pada waktu itu yang bernama Ismail, belum bisa berdiri, belum bisa disakiti, dan juga istrinya yang bernama Hajar, untuk dibawa ke suatu tempat antah berantah, orang Indonesia menyebutnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia di tempat tersebut. Selepas Nabi Ibrahim menurunkan istrinya Hajar dan Ismail di lembah tersebut yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, yang kemudian Allah jadikan lembah tersebut menjadi Mekah al-Mukarramah, menjadi negeri yang tidak ada istilahnya, negeri yang di dalamnya bahkan tumbuh-tumbuhan yang mungkin tidak wajar itu di sana, semuanya ada di sana di Mekah al-Mukarramah. Yang awalnya tempat tersebut menjadi tempat diturunkannya Hajar beserta Ismail. Kemudian ketika diturunkan keduanya dari tunggangannya, Hajar kemudian bertanya, wahai Ibrahim, tanpa berpikir panjang, Ibrahim kemudian segera menaiki tunggangannya, pergi, tidak menyampaikan pesan apapun kepada istrinya untuk berhati-hati dan sebagainya. Diam 1000 bahasa, pergi, meninggalkan keduanya. Istri mana yang kemudian tidak terheran-heran? Ada suami yang tega meninggalkan anak terkasihnya, darah dagingnya, meninggalkan begitu saja di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian Hajar mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, engkau mau kemana? Engkau tega meninggalkan kami. Ketika ditanya oleh Hajar, aina tadhhab? Engkau mau pergi kemana? Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit. Kemudian Hajar mengatakan, wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Engkau tega meninggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam ini, di lembah Makkah ini. Nabi Ibrahim tidak, masih berjalan menggunakan tenaganya. Sampai yang ketiga barulah Hajar memahami bahwasanya suaminya ini pergi meninggalkan keduanya ternyata bukan karena suami yang maaf kurang ajar atau bagaimana, tapi inilah perintah dari Allah Azza wa Jalla yang kemudian dipahami oleh Hajar bahwasanya Ibrahim pergi itu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Hajar kemudian mengatakan, ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza, wa Ibrahim, engkau pergi meninggalkan kami berdua karena itu perintah Allah. Barulah
Nabi Ibrahim kemudian menoleh ke belakang dan mengatakan, "Na'am, betul. Aku pergi karena perintah Allah Azza wa Jalla." Kemudian Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyihun Allah." Kalau seperti itu, aku yakin kami berdua tidak akan terlantar di muka bumi ini. Jangan cuma yang poin pertama, bahwasanya kita yang ada di muka bumi ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, hewan melata sekalipun, ular sekalipun, Allah jamin kehidupannya. Jadi otomatis jangan kemudian iri dengki hasad, si A gaji lebih banyak, si A dapat uang dari harta yang haram. Tidak perlu tidak perlu kemudian menjadi beban pikiran bahwasanya semua yang hidup di dunia ini, walaupun kita sekarang ini mohon maaf bukan khotib bermaksud merendahkan profesi tertentu, yang mungkin hanya sebagai pedagang, yang mungkin hanya sebagai kurir dan sebagainya, yakinlah, berbaik sangkalah, husnudzonlah kepada Allah. Karena apa? Semua yang hidup di dunia ini Allah jamin kehidupannya. Poin yang pertama, jangan cuma berAllah. Poin yang kedua, yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwasanya selalu untuk mencari rezeki yang halal. Bukan dicontohkan oleh Ibrahim, tapi dicontohkan oleh Hajar istrinya. 2 hari ditinggal suaminya, bekal yang mereka bawa tidak cukup, sudah semakin menipis. Apalagi pada waktu itu kita tahu, kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, Ismail menangis sejadi-jadinya sampai membuat Hajar kebingungan. Ibunya kebingungan, bingung. Anakku apakah akan mati di sini? Aku apakah akan mati juga di sini? Mana ada ibu yang melahirkan darah dagingnya sendiri tega melihat anaknya menangis sejadi-jadinya. Pasti tidak ada orang tua manapun yang melihat kemudian anaknya kelaparan, menangis sejadi-jadinya karena kehausan, kelaparan. Inilah yang dicontohkan oleh Hajar. Kemudian Hajar bolak-balik sampai 7 kali dari bukit Sofa sampai disebutkan dalam kitab tafsir, melihat ke sana kemari saking panasnya. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Apakah ada manusia di situ? Apakah ada yang bisa dimakan di situ? Apakah ada hewan yang melintas di situ? Sampai akhirnya usaha yang dilakukan oleh Hajar bolak-balik ke sana kemari. Ternyata Allah berikan pertolongan, sumber kehidupan ternyata ada di sisi buah hatinya Ismail yang pada waktu itu ditinggal di tengah-tengah di antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Dan kemudian tentu dari jamaah yang sudah pernah pergi haji, itulah yang kemudian kita kenal sebagai sumber mata air Zam-Zam. Jamaah-jamaah yang berAllah, poin yang kedua ini Allah memerintahkan kepada kita, carilah sumber penghidupan, carilah rezeki yang halal. Sekalipun jamaah sekalian memakan makanan yang halal, nasi goreng kah, minum es teh kah, dan lain sebagainya, sekalipun itu makanan yang halal, akan tetapi sumber yang jamaah berikan, mohon maaf, uang yang jamaah berikan dari uang hasil pungli, korupsi, maka sama saja disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, kata baginda Nabi, la yadkhulul jannah kullu lahmin nabata min suftin abdan fanaru aulahi. Daging yang tumbuh di dalam tubuh kita dari sumber yang haram, harta yang haram, maka Nabi menyebutkan tempatnya kita adalah di neraka. Jadi hati-hati jangan Allah, makan memang makanan halal, tapi kalau sumbernya diambil dari cara yang batil, yang tidak halal atau haram, maka daging yang tumbuh dalam tubuh kita itulah tempatnya yang tepat adalah di neraka. Makanya jangan Allah, baginda Nabi mengatakan, menyambung dari poin yang pertama, bekerjalah apapun itu profesinya. Disebutkan bahwa saya dalam hadis riwayat Bukhari ini hadis sahih, Nabi Daud saja bekerja menggunakan tangannya. Karena yang perlu amal jadi Nabi Daud bekerja dengan tangannya. Jadi dengan jerih payahnya, dengan keringatnya, beliau membuat baju sirah, baju perang, kemudian menjualnya. Berarti otomatis Nabi Daud ini adalah pedagang. Rasul tidak berdagang profesi apapun. Kemudian disebutkan juga di hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, man akala akadun ta'amun qattun khairan min an yakula min amali yadihi la an yahtadiba ahadukum husnatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna. Jemaah, Rasul mengatakan lebih baik kita ini mengumpulkan kayu bakar kemudian memikulnya, itu lebih baik, kemudian menjualnya itu lebih baik daripada kita meminta-minta sekalipun itu dibeli ataupun tidak oleh orang lain. Jadi
Rasul mengatakan, Rasul mencela orang yang tidak mau bekerja dan dia hanya memberikan. Lebih baik menjual apapun itu dengan cara yang halal, dengan dari sumber yang halal, itu lebih baik daripada daging yang tumbuh di dalam diri kita itu dari yang haram yang tempatnya di neraka. Poin yang ketiga, jemaah Ramadan yang bisa kita ambil hikmah dari kata Nabi Ibrahim adalah falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita bahwasanya perjuangan beliau ya menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi ayah yang baik, itu beliau korbankan sampai usia 80, beliau baru mendapatkan buah hatinya Ismail. Justru ketika Allah berikan buah hati di usia 80, Allah ingin menguji kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Ibrahim ini betul atau tidak, dia bertauhid atau tidak kepada Allah. Allah uji bahwasanya Ibrahim menyembelih putranya. Tadi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, wahai Ismail, aku bermimpi, aku akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dimintai pendapat Ismail. Ismail kemudian menjawab bahwasanya, wahai ayahku, laksanakan itu perintah Allah, maka engkau akan mendapatiku sebagai anak yang atau orang yang bersabar. Jangan Allah yang ketiga adalah berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, hidup di dunia ini sementara, pekerjaan tidak kemudian atau harta benda yang kita miliki dari hasil pekerjaan kita tidak akan dibawa mati. Rumah, mobil, motor tidak akan bisa masuk ke dalam kubur. Tapi hanya 3 amalan yang bisa mengalir sampai kita meninggal dunia: amalan yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya hidup di dunia ini mari kita korbankan, mari kita ikhlaskan sebagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Semua itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang keempat sebagai penutup, jamaah sekalian Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, beliau mencontohkan menjadi bapak yang betul-betul mampu mendidik keluarganya, Hajar dan Ismail. Mana ada istri zaman sekarang kalau bukan istri yang solehah, kalau bukan anak yang soleh, diajak ke suatu tempat tanpa pikir panjang, tanpa komen, tanpa alasan, kemudian diuji di tempat tersebut, ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau bukan Ibrahim benar-benar menjadi bapak yang baik, mendidik anak menjadi anak yang soleh, mendidik istri menjadi istri yang solehah, itu butuh waktu yang panjang. Contoh saja Nabi Ibrahim di usia 80 masih juga diuji. Maka kita yang mungkin usianya mungkin Allah berikan kelebihan di atas 70 tahun, mari kita contoh Nabi Ibrahim agar bisa, terutama yang laki-laki, bisa menjadi bapak yang menjadi teladan dari keluarganya, bagi istrinya supaya menjadi istri yang solehah, dan bagi anaknya supaya anaknya kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada orang tuanya, menjadi anak yang benar bagi agama bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ihtifadhi wal iktisami bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ma taqaddum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla wa amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Fa qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa sallallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi sanin ila yaumiddin wa alaihim ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka